Instrumentasi Biomedis kelas MB. Perkenalkan, nama saya Andronikus Parasiansiagia dengan NIM 122430095 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rengas Karolina Setiauros dengan NIM 122430043. Saya Sabrina Milesa dengan NIM 122430105. Saya Dina Nabila dengan NIM 122430055. Pada video kali ini kami akan menampilkan sedikit dari pembuatan sensor DIY AMG dengan menggunakan OPM AD620 dan juga TL072. Selamat menyaksikan. Di sini merupakan rangkaian skematik sensor AMG yang akan kita buat dan kita realisasikan di PCB. Nah, ini merupakan rangkaian penguat sinyal dengan beberapa tahap, termasuk penguat diferensial, low pass filter, dan penguat tegangan akhir. Jadi di rangkaian ini itu terdiri beberapa blok, yaitu ada 4 blok, dan tiap bloknya ini terdiri dari komponen masing-masing. Di blok 1 itu ada AD620 sebagai penguat diferensial, di mana ini merupakan tahap pertama yang AD620 ini sebagai penguat diferensial untuk memperkuat sinyal dari input. Di resistor RG-nya ini menentukan penguatan. Selanjutnya itu di blok 2 yaitu sebagai penguat inverting dan filter low pass. Nah, di bagian ini sinyal masuk ke OPM TL072 yaitu di bagian U1A. Itu untuk penguatan lebih lanjut dan untuk filtering. Lalu di sini itu filter yang digunakan adalah filter low pass yang bagian RC ini, filter low pass RC untuk mengurangi noise frekuensi tinggi. Oke, lalu yang di blok 3 itu precision rectifier dengan dioda, dimana di blok 3 ini dia OPM TL072 yang U3A itu bersama dioda dia bakalan berfungsi sebagai precision rectifier, yaitu dia memastikan sinyal hanya pada polaritas tertentu untuk diteruskan. Yang terakhir itu blok 4 yaitu low pass filter dan penguat akhir. Di bagian ini, blok 4, sinyal ini melewati filter lagi, kemudian dikuatkan oleh tahap akhir menggunakan TL072 di bagian U4A dan U4B, dan ada potensiometer RV1 itu digunakan untuk menyesuaikan penguatan outputnya. Nah, rangkaian ini tuh memang digunakan untuk penguatan sinyal dan pemrosesan sinyal analog. Tahap selanjutnya setelah kita membuat skematik adalah kita merancang layout PCB. Layout PCB itu apa? Jadi layout PCB itu adalah jalur tembaga dan komponen elektronik pada PCB. Dalam merancang layout PCB, kita pastikan untuk memperhatikan ukuran PCB dan letak komponennya, sehingga PCB dapat diproduksi dengan mudah dan diisi dengan komponen elektronik. Nah, pada layout PCB yang kami desain, kami menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan juga tentunya ada IC AD620 dan juga IC TL122, dan juga tentunya ada soket dari baterai. Setelah layout PCB selesai didesain, desain tersebut diprint menggunakan kertas transfer dibentuk sesuai dengan ukuran komponen dan PCB. Lalu kertas dipotong sesuai dengan PCB yang akan disetrika untuk menuju proses etching. Proses etching adalah proses pengikisan atau pemanasan permukaan material yang biasanya logam dengan menggunakan bahan kimia untuk membentuk pola atau desain tertentu. Setelah disetrika dan jalur sudah terbentuk, dilakukan etching menggunakan larutan FHCl dan hasilnya sebagai berikut. Setelah proses etching selesai, PCB tersebut dicuci dan dibor sesuai dengan bentuk komponen. Lalu komponen tersebut disusun sesuai dengan letaknya dan disolder. Lalu setelah itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengujian. Setelah semua tahap dijalankan, maka tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan pengujian. Pengujian tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji osiloskop dan juga uji PCB, di mana uji osiloskop dilakukan untuk melakukan proses pemeriksaan dan analisis sinyal elektronik menggunakan alat yang disebut osiloskop. Uji osiloskop ini diperlukan untuk menganalisis kualitas sinyal, mendiagnosa masalah elektronik, memverifikasi desain dan kinerja, melakukan pengembangan dan penelitian, pengujian berbagai sistem dan juga ketelitian dan presisi dari alat atau PCB itu sendiri. Lalu pengujian yang kedua yaitu pengujian PCB dengan merangkai PCB dan juga microcontroller dan juga menambahkan elektroda. Untuk selanjutnya ditambahkan coolingan untuk memastikan apakah PCB AMG ini dapat digunakan untuk merekam aktivitas listrik di dalam otot atau tidak. PCB yang digunakan untuk membaca sinyal AMG dari otot. AD620 ini berfungsi sebagai amplifier utama, sementara TL072 digunakan untuk membangun filter aktif. Nah, daya berasal dari dua baterai 9 volt untuk memberikan candu simetris. Lalu, elektroda AMG ini menangkap sinyal yang diperkuat, difilter, dan dikeluarkan untuk dianalisis. Semua komponen seperti resistor, kapasitor, dan dioda dirancang untuk memastikan rangkaian stabil dan noise rendah. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.